Pak, maaf Pak, mau nanya di mana WC Pak ya? Oh, ada di dalam. Sebelah kiri. Ah, makasih Pak. Ya. Yang dari KBG ada nggak? Ada. Itu tadi dari rumah saya sudah. Oh iya. Rombongan tadi. Yang pakai baju merah. Kaos merah. Banyak berapa orang? Yang pakai kaos merah Mas Wiwit. Kaos panjang. KPJ. Keluan Padang Jaya. Kalau kita kan nggak pakai K. Apa dia? Apa itu? Kita Padang Jaya. Ya, ini kan agendanya juga dia. Ya Bu, gimana kabarnya Bu? Masih ingat sebelum? Oh, tak kira ndak ingat. Ingat kan Bu? Perlu diingat-ingat itu. Teh, nanti di sana nanti. Sudah parah manikut ya sudah Pak, nanti aja kita baru udah di depan aja Pak. Sana lagi.
mas. Ini mas, apa? Mau tanya. Apa? Kemarin ada orang. Namanya Pak Said, orang bukan. Iya, kosan. Ada mobil mundur.
KPJ belakang. Cek. Baiklah. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Masih semangat di hari Sabtu? Semangat. Baiklah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bertemu di Aula Desa Padang Jaya pada hari ini. Tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan Sekolah Lapang Masyarakat Bidang Perikanan Budidaya di Desa Padang Jaya. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Program Kedereka Pengelolaan Perikanan Budidaya dalam Rangka Ketahanan Pangan di Kalimantan Timur dan Desa Penyangga IKN oleh Profesor Dr. Esti Handayani Hardi, SPI MSI. Kepada Ibu Profesor, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Pak Kades Padang Jaya, Pak Zikri Zulkarnain, dan juga Bapak Ibu penyuluh perikanan dari Kabupaten Pasir, dan juga Bapak Ibu masyarakat dari Desa Padang Jaya, kemudian Keluang Pasar Jaya, Kendarong, Kertabumi, dan Kerangan. Saya mohon izin saya berdiri ya Pak. Ini Bu dosen kalau ngomong duduk ini rasanya gimana gitu. Nah jadi hari ini izin kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Alhamdulillah ada kegiatan ketahanan pangan untuk Desa Penyangga IKN. Konsentrasinya adalah pada budidaya perikanan. Jadi ini sebenarnya adalah serangkaian kegiatan Bapak Ibu. Jadi bukan penyuluhan seperti biasa yang memberikan suatu materi atau suatu informasi baru. Tapi ini berupa sekolah lapang, artinya berkelanjutan kegiatannya. Yang ingin saya sampaikan adalah kegiatannya itu apa saja ya. Kegiatan untuk pengelolaan perikanan budidaya dalam rangka ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Desa Penyangga IKN. Ini kami ada 3 konsep. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Di sini kami membangunkan demplot untuk pembenihan dan juga pembesaran ikan air tawar. Jadi pakai, mungkin Mbak Putri bisa lihat di video. Kita membangunkan demplot untuk budidaya dengan menggunakan bak terpal. Kenapa pakai bak terpal? Yang paling mudah Pak, bangunnya cepat. Sehari semalam itu selesai. Kemudian juga produksinya tinggi, gitu ya. Saat ini yang sudah kami bangunkan di Desa Muara Bada Ulu dan di Desa Bukit Raya di Sepaku. Nah, insya Allah tadi saya sudah ngobrol dengan Pak penyuluh gitu ya. Insya Allah kita akan bangunkan juga di sini. Nanti tergantung masyarakatnya mau mengelola atau enggak, gitu. mau melanjutkan enggak budidaya ikan air tawar ini. Nah, kemudian setelah pembangunan demplot kita melakukan pengelolaan diversifikasi produk olahan. Khususnya untuk ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu sih, bapak-bapak yang nanti berminat melakukan produksi makanan dari olahan ikan itu bisa. Nanti di tanggal 7 insya Allah ada Bu Dr. Ita dan Pak Dr. Fajar akan datang untuk mengajarkan pembuatan fish jelly. Fish jelly itu kayak apa sih? Kayak makanan Korea itu loh Pak. Tapi kita buat ikan dengan rasa Indonesia. Ini peminatnya banyak sekali. Di Samarinda sudah banyak. Kita inginnya memperkenalkan produk-produk yang sebenarnya mudah dibuat tapi punya nilai jual yang lebih tinggi. Siapa tahu nanti berminat. Kemudian nanti juga ada pendampingan produk-produk, siapa tahu udah punya nih. Pak Kades sudah ada nggak di sini produk dari UMKM-nya? Belum. Belum. Nah, kalau misalnya belum ada berarti nanti didampingi sampai mendapatkan izin untuk produksi. Nah, kemudian yang tadi budidaya ikan, kita mulai mengajarkan atau memperkenalkan budidaya ikan, konsepnya namanya safety and sustainable aquaculture. Nggak boleh pakai antibiotik, limbah yang dibuang itu harus aman. Tujuannya adalah kami ingin mendorong dan mendampingi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat CBID, cara budidaya ikan yang baik. Nah, kebetulan kemarin di tanggal berapa ya, 21 November saya diundang KKP untuk menjadi tim antimikrobial resisten. Nah, di situ mendorong para pembudidaya untuk mendapatkan sertifikat. Tujuannya adalah menjamin bahwa pembudidaya itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Terus pakai apa Bu kalau nggak boleh pakai bahan kimia? Nanti bisa dicek. Nanti saya yang menjelaskan. Ini ada 5 produk yang kami buat dari ekstrak tanaman, kayak jamunya ikan yang bisa menggantikan antimikroba, antibiotik, ya pestisida dan sebagainya. Pokoknya kita melarang tapi bahannya juga disiapkan. Yang kedua, konsepnya adalah edukasi dan sosialisasi. Ini kami kemarin sudah ada penyuluh Goes to Campus ya, perwakilan dari masing-masing penyuluh di 3 kabupaten sudah kembali duduk belajar di kampus ya Pak, gitu ya. Di recharging, diperkenalkan lagi dengan teknologi-teknologi atau informasi terbaru terkait dengan budidaya ikan.
Kemudian yang kita lakukan hari ini adalah sekolah lapang masyarakat budaya Kanatawa. Kok sekolah lapang sih Bu? Apa maksudnya sekolah lapang itu? Kita belajar sama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu sebenarnya sudah ada yang expert pembenihan, sudah ada yang expert penjahat ikan, ada yang pembesaran. Nah kita belajar sama-sama supaya semuanya pintar, kemudian bisa meningkatkan perekonomian khususnya untuk bidang perikanan. Kemudian ada kuliah umum kami sudah melakukan. Nah kegiatan khusus yang di desa ini akan kita lakukan secara sinergi. Tentu kami minta dukungan dari Pak Kades, dari juga masyarakat dan juga penyuluh untuk berpartisipasi aktif. Karena kalau misalnya kaminya yang semangat ya menempuh perjalanan 5 jam dari Samarinda, Bapak Ibunya nggak semangat kan percuma. Ngumpul di sini nggak ada hasilnya juga percuma gitu ya Pak Kades. Saya berharap ini menjadi trigger, menjadi juga semangat baru untuk membangkitkan perikanan budidaya di desa di Pasir, khususnya untuk di desa Padang Jaya. Kenapa kemarin dipilihnya Padang Jaya? Rekomendasinya Bapak sebenarnya Bu di Padang Jaya aja Bu, ada tantangan, sebenarnya potensinya ada tapi tantangannya besar. Tadi pagi ngobrol sama Pak Kades ternyata sebenarnya di sini potensinya sawit. Pantas saya lihat sepanjang jalan tuh sawit semua, nggak lihat ada kolam ikan. Padahal potensi tadi bilang sumber airnya tuh padahal bagus. Nah kenapa ini nggak dijadikan salah satu tantangan, salah satu sumber untuk pendapatan dari masyarakat. Nah ini tetangga sebelah PPU akan jadi IKN, itu pasti kebutuhan ikannya akan banyak. Nggak hanya produk fresh tapi juga produk-produk olahan. Nah ini yang kita sekut. Kitanya harus siap, harus punya kemampuan untuk menyambut yang seperti jangan sampai nanti yang datang produknya dari mana Pak, dari Kalsel, dari yang lain gitu. Sementara kita yang kabupaten terdekat tidak bisa menyambut potensi itu. Mungkin itu saya izin menyampaikan seperti Kulonwon ya, permisi bahwa nanti dari Universitas Mulawarman khususnya dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Pertanian, Hukum dan juga Kehutanan akan sering-sering datang ke sini ya, untuk melaksanakan kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kades atas supportnya dan juga waktunya. Semoga ke depan kegiatan ini bisa berjalan dengan saya lupa memperkenalkan, saya membawa Bapak Dr. Heru Kusdianto. Beliau ini lulusan dari Thailand, Chulalongkorn University, dan beliau expertnya di bidang nutrisi. Jadi beliau yang akan mengukur gimana sih bikin pakan yang murah tapi punya efektivitas yang baik. Nanti siang ada Pak Isriansa, beliau ahli pemijahan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pengen mijahin gurame, kalau lele udah biasa ya, mijah lele udah biasa, asal jangan nanya mijahin sapi Pak, nggak bisa dia. Semua ikan dia bisa, selain ikan dia nggak bisa. Nanti beliau akan bergabung, mungkin karena tadi malam nonton bola, jadi masih agak ngantuk. Oke, dari saya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Profesor Dr. Esti Handayani Hardi, SPMSI. Kemudian selanjutnya sambutan yang kedua oleh Bapak Kepala Desa Padang Jaya, Bapak Zikri Zulkarnain, sekaligus membuka acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Zikri Zulkarnain, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teriring salam dan doa, semoga kita dalam menjalankan aktivitas kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Esti Handayani,
SPI dan MSI, saya kira ibu itu sudah tua kemarin gitu kan. Biasanya yang saya tahu dulu Bu, dosen killer itu di IAIN itu yang sampai 2 kali saya kuliah mata kuliah itu profesor juga, galak, kemudian juga saya tidak lulus 2 kali itu tua Bu. Ternyata ini masih muda. Yang saya hormati juga Bapak Heru Kustianto, SPI MSI Hadi. Alhamdulillah bisa hadir di sini orang-orang luar biasa di Desa Padang Jaya. Yang saya hormati Ibu PPL, yang saya hormati Bapak dan Ibu dan rombongan dari Universitas Mula Warman yang pada kesempatan ini bisa hadir pada hari ini, serta bapak-bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan ini. Satu kehormatan bagi kami Bu bisa disinggahi dalam rangka pengembangan daripada tentang perikanan ini, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa kita juga pernah melakukan itu, namun kendala-kendala itu tetap ada. Di sisi lain memang modalkan semangat saja itu tidak cukup Bu, tidak cukup. Dan kami coba hadirkan di sini pembudidaya di Desa Padang Jaya sendiri, termasuk teman-teman dari Kertabumi dan Kendarong ini belum datang Bu, karena ada gotong royong. Nah memang kendalanya terkadang di hari Sabtu Minggu itu seperti itu yang saya hindari sebetulnya. Seperti Ibu sampaikan tadi dan Ibu singgung, memang di sini ada potensi. Kami sudah petakan potensi-potensi di desa ini Bu. Saat kami se-Kabupaten Pasir itu ada 4 desa yang telah mempetakan Bu. Salah satunya itu Padang Jaya, Samuntai, Pinang Jatus, dan apalagi satunya saya kurang ingat. Itu atas pengawalan Kawal Borneo Bu, KBCF. Kebetulan kami ini sedang mengejar, di minggu depan itu ada audit dari Jakarta tentang perkebunan sawit itu, sertifikasi RSPO. Kemudian juga dari kami juga melanjutkan dari, kami lagi membangun ini Bu, air minum dalam kemasan di belakang sana. Sudah menghabiskan dana kurang lebih 1,2 miliar, itu belum selesai. Target kami kurang lebih sekitar 2 miliaran itu baru bisa beroperasi dengan maksimal. Dari potensi yang ada itu merupakan dari pengembangan potensi yang ada Bu. Termasuk kami terbaru 2 hari yang lalu dari Kidoko diminta sekitar 10 hektar lahan buat pangan. Lahan pangan yang memang di-plotting untuk menyangga IKN ke depannya. Hanya saja kami nggak siap. Kami hanya punya tempat sekitar 5 hektar. Di tanah kas desa itu kami sudah petakan terkait dengan budidaya ikan ke depannya. Karena yang sifatnya masing-masing itu biasanya tidak semangat Bu. Tapi kalau disatukan menjadi satu dalam satu arena perkebunan dan pertanian terpadu, insya Allah itu bisa menjadi semangat bagi kita. Baru perkebunan kelengkeng hektar Bu. Nah, perikanan belum, karena selama 2 tahun ini dana desa itu selalu di BLT-kan. Lahannya ada, seperti itu. Nah, ini rencana-rencana yang coba kami tuangkan ke dalam bentuk RPJMDes kami serta RKP yang ada. Hanya saja kami masih fokus dalam infrastruktur kemarin Bu. Ya, alhamdulillah kami sekarang tidak terlalu mikir infrastruktur. Akhirnya kami sekarang fokusnya kepada pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini ya saya sangat bersyukur sekali kemarin dari Ibu Penyuluh, dari Pak siapa ini? Ya ini itu merekomendasikan Padang Jaya menjadi tempat seperti ini Pak. Memang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan ini, sekolah harapan saya itu tidak hanya sebatas seperti ini, tapi ada semacam kelanjutan seperti halnya KBCF, Kawal Borneo Foundation ini kan sudah 2 tahun beliau di sini Bu, menangani perkebunan kelapa sawit ini. Dan memang kami kalau tidak didampingi, saya yakin tidak jalan Bu, seperti itu. Demikian juga dari Kideko seperti saya sampaikan, kalau hanya sebatas datang memberikan bantuan, itu saya yakin tidak akan jalan, gitu kan. Nah, namun di sisi lain kami di sini masih lebih menitik beratkan mata pencarian kami itu kepada perkebunan sawit. Meskipun inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari KBCF ini ada Bu, cuma belum begitu berjalan. Harapan saya kepada bapak-bapak
yang hadir pada kesempatan ini mohon untuk menyaksikan secara seksama. Kemudian daripada itu ya mudah-mudahan kalau sudah ada sertifikasinya itu enak gitu loh Pak. Kalau mengandalkan dana desa saja mungkin cuma 50 juta aja itu kurang tuh ya gitu kan. Tapi kalau kelas desa 50 juta itu besar gitu kan. Tapi kalau di tingkat provinsi segitu itu mungkin belum apa-apanya. Saya kira ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta rombongan yang berkenan hadir dan memberikan kesempatan ini kepada warga kami. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sekolah Lapang Masyarakat Bidang Perikanan Budidaya oleh Universitas Mula Warman pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pembukaannya dan sambutan oleh Bapak Kepala Desa Padang Jaya, Bapak Zikri Zulkarnain. Kemudian selanjutnya mungkin bisa foto bersama, bapak-bapaknya bisa maju ke depan. Setelah itu nanti akan dilanjutkan pemateri. Dan nunggu yang dari kendaraan pertama ini. Siap. Di mana? Ambil dulu. Oh iya. Silakan bapak-bapak maju ke depan. Di belakang. Ayo peserta. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Monggo, ambil Pak. Foto aja mama. Lagi nge-live tuh. Bisa ya Mbak? Jordan. Siap. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Kelihatan nggak giginya? 1, 2, 3. Sip. Sekali lagi. Ini Pak, 1, 2, 3. Kamera lagi satu ya? Oh iya. Sip. Jangan ada apa enggak? Sudah. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke. Tidak terasa. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari Bapak Ibu ini ada yang pembudidaya ikan? Oh banyak. Semua hampir semua budidaya ikan. Bapak budidaya ikan apa Pak? Ikan lele. Ada yang lain? Nila, gurame? Nila ya. Nah mungkin saya kebetulan bidangnya adalah mikrobiologi dan bioteknologi aquaculture. Fokusnya adalah pada penyakit ikan, parasit dan penyakit ikan.
Ya, jadi saya izin menyampaikan mungkin sedikit ya hal tentang kenapa sih kok ikan ini bisa sakit gitu ya. Yang tadinya sehat-sehat kok tiba-tiba bisa sakit, itu apa penyebabnya. Mungkin ini sedikit agak belajar teoritis karena ini penting Bapak Ibu untuk melakukan pengendalian yang tepat. Kita harus tahu penyakitnya itu apa dan kita harus tahu penyakitnya itu asalnya dari mana, sehingga nanti pengobatan dan pencegahan yang kita lakukan ini tepat gitu ya. Yang mau minum kopi dulu karena takutnya ngantuk ya. Biasanya kalau bapak-bapak ini dikasih materi agak ngantuk gitu ya. Oke, next. Ya, boleh sambil ngopi. Oke, next. Sambil ini ya. Oh iya, sambil ngopi boleh, sambil. Tadi saya makan kue, ini yang bikin masyarakat ini enak loh Pak. Ini enak. Udah hampir sama lah kayak makanan-makanan di Samarinda tuh enak. Kue bolu, apa sih sarang semutnya itu juga enak. Menjadi IKN ya. Tapi ini kan harusnya apa namanya, kalau bisa ada sertifikasinya, misalnya halal, misalnya kan terus CCP aman gitu, itu kan malah lebih enak. Hah? Tahu ya? Besok tanggal 7 datang aktivitasnya, jadi nanti bisa didata UMKM apa yang sudah berjalannya lama dan lancar, belum punya izin, nanti bisa didampingi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebenarnya ini Pak, kenapa sih kok ada yang satu ikan sakit, ada yang enggak? Nah, ini mungkin saya menjelaskan sedikit ke dasar dulu, bahwa penyakit itu disebabkan karena ada hubungan yang enggak serasi, ada hubungan yang abnormal, ada hubungan yang tidak seimbang antara ikannya, kemudian patogennya, dan juga lingkungannya. Kalau lingkungannya itu dijaga baik, meskipun ada patogen, ada parasit di lingkungan budidaya, itu biasanya tidak menyebabkan sakit, gitu ya. Kayak flu lah, flu itu kan di udara tuh ada, kita nggak bisa menghindari. Yang bisa dilakukan adalah kita menguatkan imunitas. Artinya itu, kita juga bisa membantu meningkatkan imunitas dari si ikannya supaya tidak rentan terhadap penyakit. Apa saja sih ukuran ikan? Nah, antara ikan kecil sama ikan besar itu berbeda jenis penyakitnya. Kemudian jenis spesiesnya, misalnya antara ikan lele sama ikan nila itu berbeda. Kalau ikan lele mungkin Bapak Ibu sering melihat dia kena bintik-bintik putih, itu disebabkan oleh Epiphyllus multifilus, itu protozoa. Kalau bilangnya sih white spot pada air tawar, tapi kalau white spot pada udang biasanya penyebabnya adalah WSSV atau white spot syndrome virus. Nah, jenis ikan itu juga menyebabkan patogennya berbeda, sehingga kadang-kadang pengobatan yang Bapak Ibu lakukan pada ikan nila itu berhasil, di ikan lele belum tentu. Sebaliknya juga begitu, karena berbeda penyakitnya. Kemudian kondisi kesehatan itu biasanya yang umum adalah beli benih nih Bapak Ibu. Bapak Ibu pembenihan sendiri atau benihnya dapat dari tempat lain? Beli kan? Nah, kadang-kadang kan ada kita beli di salah satu pembenih berhasil tuh budidaya, tapi beli di tempat pembenih yang lain nggak berhasil, di tengah-tengah kena penyakit. Sering nggak kayak gitu? Saya juga sering begitu Pak, kena PHP, tiba-tiba baru udah 2 bulan dipelihara ikannya mati semua. Sering banget seperti itu. Karena apa? Karena kondisi kesehatan indukannya, kualitas induknya, kemudian pada saat proses pemijahan, kemudian pada saat penetasan perut itu berpengaruh terhadap kesehatan ikan. Nutrisi apalagi, kalau dikasih makan ikannya cuma dikasih dedak aja, ada yang cuma dikasih makan daun-daun aja, pasti berbeda dengan ikan yang dikasih pakan dan dikasih vitamin. Sama lah ya, kalau anak-anak kecil cuma makan, sering cuma makan nasi telur, nah, sama yang dikasih variasi, kadang daging, kadang sayuran, tahu, tempe, itu pasti kesehatannya berbeda, sama kayak ikan. Khususnya ikan itu sebenarnya kalau kayak manusia hampir sama lah, gitu. Maksudnya kalau nutrisinya baik, ikannya sehat, kalau lingkungannya baik, ikannya sehat, gitu. Jadi ada yang pelihara udang nggak di sini? Nggak ada ya, semua ikan air tawar ya? Ikan air tawar. Kalau sekarang Pak, yang di udang lebih nipis lagi. Ada penyakit yang namanya itu Vibrio, namanya IHPND, itu udang baru umur 30 hari udah mati semua.
Kalau nggak bisa melewati itu nggak bisa panen. Nah kalau di ikan masih bagus karena dia punya sistem imun spesifik dan sistem imun non spesifik. Lingkungan pasti Pak tahu ya, oksigen dapatnya dari mana, aerasi, pH ya, kalau pH-nya asam kurang dari 7 biasanya juga menyebabkan kematian. Kemudian bahan organik dari mana, sisa pakan, sisa feses. Ada yang ngasih pakan terlalu banyak, ngasih pakan ikan terlalu banyak itu juga nggak bagus, bisa menyebabkan ikannya stres ya, kemudian menyebabkan imunitasnya turun dan mudah sakit. Penyakitnya ada bakterial yang sering lihat. Saya pengen lihat Bapak Ibu pernah kena kasus penyakit apa ikannya Pak? Yang ikan ini Pak, borok, jamur, siripnya gripis, iya, kemudian borak seperti luka. Nah itu Aeromonas hydrophila Pak. Nah Aeromonas hydrophila itu bakteri. Nah biasanya nggak hanya satu jenis bakteri, ada bakteri Pseudomonas fluorescens, ada Edwardsilla tarda. Edwardsilla tarda itu cirinya kalau di ikan lele kematiannya rendah Pak, kematian paling hanya sekitar 10%, tapi dagingnya warnanya kuning. Terus waktu dibedah bau. Nah pas dibedah ada keluar larutan cairan kuning di dalam organnya. Nah itu Edwardsilla tarda. Masih bisa panen tapi harganya pasti turun karena kualitas dagingnya menurun karena si bakteri ini menghasilkan namanya gas H2S yang menyebabkan bau. Ya. Nah, kemudian cara penularannya ada bakteri yang bisa menular lewat kontak bergesekan antara ikan satu ikan yang lain. Tapi ada juga yang harus melalui saluran pencernaan, berarti lewat pakan. Kalau pakannya disimpan tidak baik, bisa menimbulkan penyakit pada saluran pencernaan. Oke, next. Oke, telah tersedia. Ini adalah beberapa penyakit sebenarnya yang umum. Ini Argulus itu kutu, sering lah ditemukan ikan mas, ikan nila, sering ada kutu-kutu kecil. Saya pernah menangani kasus penyakit kutu atau Argulus ini di pemancingan mahkota di Samarinda. Jadi di satu ekor ikan itu saya menemukan hampir 3.000 ekor kutu ini. Seperti kutu rambut gitu. Kita bisa melihat dengan tidak menggunakan mikroskop, kita bisa melihat gitu ya. Dan itu dia mengikis lapisan kulit karena dia punya ada namanya jangkar, ada hooknya gitu, sehingga lapisan kulitnya itu berwarna merah. Nah orang-orang karena ini kutu, ngilanginnya ada yang dicabut, ada yang pakai kuas gitu, dilepas. Itu lepas, tapi lepasnya karena dia punya vektor dan tadi hook itu justru menimbulkan luka, kayak ada jangkarnya, ada kukunya gitu. Kalau dicabut lepas kan menimbulkan luka. Nah menimbulkan luka ini menyebabkan jamur dan patogen yang lain mudah menempel. Nah sehingga itu penanganannya salah. Ada yang karena kurang sabar pakai insektisida karena ini memang golongan krustase, golongan insek. Pakai insektisida yang untuk tanaman. Lepas Pak, tapi menyebabkan iritasi. Nah yang aman yang apa? Yang aman itu yang obat untuk ikan. Tapi saya tanya Bapak Ibu, kesulitan nggak sih menemukan obat khusus untuk ikan di pasaran? Sulit. Sehingga banyak yang masih menggunakan obat-obatan untuk manusia. Pernah ngasih obat untuk ikan nggak? Pernah. Apa Pak yang ngasih Pak? Domek. Ada domek itu untuk sapi ya? Kalau untuk siapa? Untuk apa? Perut. Hah? Domek untuk perut. Iya yang untuk manusia. Iya sapi juga pernah ada pakai sapi untuk cacingan. Pernah juga. Nah itu dipakai untuk ngobatin apa Pak? Pendidikannya dia direndam pakai itu. Dicampur air baru ditabur ke air. Oh baru ditabur ke air budidaya. Tujuannya untuk apa Pak? Biar ikannya biar tumbuh lagi. Oh untuk menyembuhkan. Enggak, dia mengandung antibakterial gitu ya, seperti antibakterial dan juga antimikroba sebenarnya gitu ya, dan juga mengandung bahan-bahan untuk Orang awam berdasarkan dari pengalaman aja. Iya benar Pak. Ada yang ngasih tahu. Gak ada yang ngasih tahu. Benar Pak. Iya tapi memang enggak. Iya benar Pak. Nggak apa-apa Pak, ini curhatnya yang jujur-jujuran. Karena kalau nggak jujur saya kan jadi nggak tahu next ke depan harus bagaimana gitu kan. Tapi Pak memang obat-obatan yang untuk ikan itu memang agak sulit diperoleh karena apa? Karena yang pertama harganya relatif mahal, orang menganggap segitu. Kemudian yang kedua sulit diperoleh, tidak bisa mudah dibandingkan kita mendapatkan obat-obatan untuk manusia di apotek atau di toko obat kan gitu ya.
Di sini ada toko ikan nggak? Yang jualan obat-obatan ikan nggak ada kan gitu. Nah, dari itulah sebenarnya Pak latar belakang di tahun 2012 sampai di tahun 2021 saya ngembangin obat-obat alami dari herbal yang bisa langsung dipakai gitu. Ini semuanya dari jamu-jamuan gitu. Dari pengkunci, daun asam, dari tempuyang itu diformulasi. Nah, ini ada cacing namanya Dactylovirus ya. Kemudian ini ada cacing yang ada di usus. Next. Oke. Nah, ini penularan penyakit itu beda-beda. Ada yang kontak langsung, jadi menular antara ikan yang satu, ikan yang sakit dengan ikan yang sehat. Makanya kalau ada ikan yang sakit, kita bisa deteksi itu sakit, bisa pindahin dulu. Karena kalau enggak, dia akan menularkan ikan yang lain, ya. Kemudian, tapi kalau banyak gimana Bu? Kalau banyak alternatifnya adalah pengobatan. Nanti ngobatinnya dengan apa? Perendaman, disuntik, atau melalui pencampuran pakan. Nah, itu juga berbeda, gitu ya. Kemudian ada yang membutuhkan perantara. Contohnya pernah saya menangani kasus di Bontang, itu ikan nilainya kena cacing. Dicari cacingnya dari mana? Dari air nggak ada. Ternyata dari burung, kotoran burung. Jadi kebetulan itu arealnya di dekat pantai sehingga banyak burung yang kotorannya mengandung patogen, cacing tadi. Itu namanya koresis, gitu ya. Kemudian dengan menembus permukaan kulit, beberapa mikroba, beberapa bakteri, virus itu menembus lapisan kulit. Next. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya langsung silakan ya. Oke, terus dampak pada inang, ya, kerusakan kulit yang Bapak lihat kayak borok, nanah, gitu ya, gripis, ada yang matanya menonjol, ikan sering seperti itu kan. Pasti pertanyaan orang gini, Bu, kalau ikan yang matanya menonjol masih aman nggak sih dimakan? Kan takutnya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ada borok-borok itu aman nggak sih dimakan? Gitu. Kalau boroknya disebabkan seperti bakteri Aeromonas, gitu ya, seperti jamur mungkin Branchyura dan segala macam, mungkin itu masih aman. Tapi ada juga sekarang patogen-patogen yang dari ikan yang bisa menyebabkan sakit pada manusia. Namanya zoonosis. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Makanya kalau budidaya jangan sampai misalnya ngasih makan lele dengan ayam yang sudah mati misalnya kayak gitu. Kenapa sih nggak boleh? Karena di ayam mati itu banyak mikroba yang berbahaya. Berbahaya bukan pada ikannya, nanti pada manusia yang mengkonsumsi, menyebabkan keracunan. Ya. Kemudian yang menyebabkan ya kekurangan nutrisi. Ada yang ikan itu lambat gede. Ini sudah 2 bulan, sudah 3 bulan, kok nilainya nggak gede-gede ya? Kenapa ya? Udah dikasih makan, gitu kan, bibitnya juga dari bibit yang unggul, kok nggak gede-gede? Ternyata ada patogen dan virus di dalam tubuhnya yang menyerap juga nutrisi. Seperti misalnya ada patogen yang menyerap Fe, menyerap Na, sehingga nutrisinya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi indikasi ikan itu sakit tidak melulu ada borok, tidak melulu ada kematian, gitu ya, karena kualitas air yang buruk itu juga bisa menyebabkan kematian. Nah, bisa juga pertumbuhannya lambat, itu bisa disebabkan karena patogen. Dan efek keracunan. Efek keracunan itu biasanya matinya mendadak, gitu ya, mendadak, jumlahnya besar, nggak ada tanda-tanda ikannya sakit, tiba-tiba mati aja semua. Kalau nggak karena kualitas air, kualitas airnya kok normal, bisa jadi karena disebabkan karena efek racun yang dikeluarkan oleh patogen. Next. Oke, ini kalau di laboratorium kan gampang ya Pak. Ini ngelihat ikan yang bentuk yang A ini namanya schooling. Schooling itu ikannya bergerombol. Ikan nila sukanya berenang bergerombol. Kalau ada yang satu soliter yang berenangnya memisah, indikasi dia kena penyakit. Kalau bisa dipisahkan. Kalau misalnya enggak, di situ bisa jadi dipuasakan dulu Pak Ibu. Kadang-kadang ikan tidak memakan, gitu ya. Kita pelihara ikan di satu wadah, terus ikannya nggak mau makan, jangan dipaksa makan, karena kan nggak bisa juga kita nyuapin ikannya. Ini biar ikannya nggak usah dikasih makan selama 1 hari, 2 hari, kurangi air, ganti air lagi yang baru, terus kasih pakan sedikit. Setelah 24 jam, 48 jam kita kasih makan sedikit, kalau sudah mulai respon baru. Apalagi kalau kita pelihara di bak terpal, ya. Oke. Ada yang gripis, mata menonjol. Next, coba saya perlihatkan yang matanya menonjol. Nah, ini kalau misalnya gini, kenapa sih Bu ikan itu nggak mau makan? Kenapa ikan itu lambat?
Karena proses pencernaan di dalam tubuhnya itu lambat, Pak. Jadi ini ikan yang sakit, ya. Ini kalau ikan yang sehat, setelah 5 menit dia makan, dibedah lambungnya itu pakannya udah hancur. Tapi kalau ikan yang sakit, waktu dibedah masih ada utuh Pak pakannya, belum tercerna, sehingga dia tidak lagi ngambil makanan. Kan ini gila itu kalau dikasih makanan, gitu kan? Kok ini kok lambat ya? Sekali intake makanan kok terus jedanya ngambil makanan lagi kok lama ya? Karena apa ya? Itu karena dia proses mencerna makanannya lambat. Karena banyak faktor. Kalau kayak patogen ya, salah satu bakteri Streptococcus agalactiae, golongan Aeromonas itu bisa menyebabkan lambatnya pencernaan makanan. Next. Nah, ini perubahan mata. Sering nggak lihat ikan kayak gini? Ini ikan nila kebetulan. Ada yang ini normal. Normal itu berarti antara retina pupil matanya dia sempurna. Tapi ada yang mulai matanya memperut, ya, atau lisis. Ada yang matanya menonjol, istilahnya namanya eksotalmi. Bisa sebelah, bisa juga dua belah. Bisa lateral, bisa juga bilateral, gitu ya. Kemudian ada yang sampai pupil matanya mengecil. Nih, pernah nggak ngeliat ikan kayak gitu? Kok lingkaran cincin kuningnya itu kok kecil ya? Gitu. Nah itu bisa juga karena patogen. Kalau yang posisi begini bisa sembuh nggak? Next. Nah ini beberapa tahapan eksotalmi. Biasanya kalau dia udah posisinya gini, pernah nggak ngeliat yang peliharaan lewat? Pernah nggak ngeliat ikan matanya sampai putih gini? Nggak pernah ya? Nggak pernah ketemu gitu. Kalau mati, ya kalau mati udah kelamaan, misalnya ikannya udah mengapung, rata-rata begitu Pak. Kalau udah mengapung ya, kalau matinya masih di dasar masih bisa dibedakan. Oh udah mengapung udah susah juga ya. Jadi ini namanya purulens. Jadi tahapannya pertama itu biasanya pupil matanya mengecil gitu. Kalau nggak diobatin dia disertai dengan eksotalmi, lama-lama jadi opacity ya. Opacity itu masih seperti ada selaput-selaput atau awan di mata sampai dia jadi purulens. Kalau udah purulens nggak bisa sembuh. Terutama ada yang pelihara ikan hias nggak? Ikan hias nggak? Saya bilang pelihara arwana. Jadi kalau arwana itu sampai sakit, sampai masih eksotalmi masih bisa diobatin. Ya dikasih nih vitamin C, kalau saya kasih bioimun, saya kasih biofit, dia sembuh. Next, ini beberapa perubahan. Ini juga perubahan pada ikan. Kalau ikan misalnya ini ada namanya ulcer atau luka di bagian otak, itu pasti Streptococcus agalactiae. Kalau Bapak baca Streptococcus apa sih Bu? Streptococcus itu penyakitnya bisa di kucing, bisa di sapi, bisa di manusia, bisa di kodok, di hiu, ada banyak sekali jenisnya. Nah di ikan juga bisa. Nah ciri khususnya adalah kalau kita menemukan ikan mati terus bentuknya huruf C seperti ini, ya kaku bentuknya C. Nah ini biasanya bisa diindikasikan oleh Streptococcus. Next, terus saja terus. Nah kita ke pengendalian penyakit ini dia. Ada nggak pernah Bapak Ibu nyobain? Pernah? Oh mau nanya? Oke silahkan Pak. Pasien Pak? Ya. Pasien Pak? Namanya Ristiono. Jadi sebelum jawab ke materi Bu, itu kan tadi pengendalian penyakit Bu ya. Jadi bagaimana cara mengetahui bibit ikan nila yang sehat? Siap, bagus benar. Gimana memilih benih ini bibitnya sehat? Yang pertama Pak, dilihat dulu morfologinya lengkap, siripnya lengkap, ya. Kemudian sisiknya tidak ada yang lepas. Kemudian yang ketiga berenangnya aktif. Berenangnya aktif itu gimana? Kalau misalnya paling gampang aja, misalnya Bapak coba benih, kemudian Bapak aduk. Kalau dia berenang melawan arus, sehat ya Pak. Kalau dia seperti terbawa arus, pasti itu karia. Itu yang paling gampang. Terus yang kedua, biasanya sih ukurannya seragam. Cari yang ukurannya seragam. Karena kalau ukurannya nggak seragam, nanti kompetisi oksigen, pakan dan segala macam di kolam itu menjadi tidak rata. Cara yang kedua paling gampang Pak. Rendam dengan formalin 200 ppm itu nggak apa-apa Pak. Itu di SOP juga ada untuk udang, untuk ikan juga bekerja itu Pak. Rendam di formalin 200 ppm. 200 ppm itu berarti 200 mg per liter. Direndam selama 5 menit. Nanti ikan-ikan yang sehat dia akan tetap berenang di permukaan. Ikan-ikan yang sakit itu mengendap di bawah. Terus kalau ikan yang sakit gimana Bu? Dibuang. Misalnya yang mengendap banyak, nggak dibuang Pak. Pisahkan di bak lain. Jadi ikan-ikan yang masih bisa mengapung berenang
sehat masukkan ke dalam satu bak, ikan-ikan yang satu masukin lagi ke satu bak. Nah, ikan-ikan yang tidak sehat Bapak kasih imunostimulan. Nah, imunostimulan itu apa Bu? Imunostimulan itu untuk meningkatkan imun sistem. Seperti apa sih? Imbos kalau di manusia, kasih vitamin C. Di recovery dulu karena dia sebenarnya udah sakit, biasanya dia membawa patogen sehingga harus dihilangkan dulu patogennya. Gitu ya Pak? Gitu. Kemudian yang kedua periksa insangnya Bapak Ibu. Bukaan sebenarnya kita bisa cek ikan itu sakit atau enggak dari bukaan operkulumnya. Ikan yang normal bukaan operkulumnya itu dalam 1 detik itu bisa sampai 6 sampai 10 kali. Dalam 1 detik ini cepat sekali gitu. Nah kalau misalnya dia sudah mulai lambat itu indikasi juga. Apalagi dia nggak respon gitu. Misalnya dipindahin ke dalam bak gitu ya. Kemudian kita kalau saya sih suka iseng tuh karena di rumah tuh ada bak terpal gitu ya. Benihnya dimasukin terus kita kayak mau masukin tangan mau ngasih makan dia nggak respon itu udah indikasi bukan. Saya kita mau waktunya ngasih makan terus kok ikannya tuh nggak ngedeketin kita kan biasanya ngedeketin itu kalau dikasih makan itu udah indikasi. Terus apa Bu tahapan yang harus dilakukan? Kalau belum ganti air kurangi air, ganti air yang baru. Bila perlu kuasakan. Kadang-kadang kolam juga suka berbusa, gitu kan? Kalau pakai probiotik berbusa itu biasa. Tapi kalau nggak pakai probiotik dia berbusa indikasi gitu. Indikasi ada pakan yang terakumulasi di dalam air yang tidak termakan sehingga menyebabkan pembuangan bakteri. Gitu ya Pak? Ada lagi? Kalau mengatasi jamur Bu. Oke, mengatasi jamur pada biasanya lele ya Pak? Lele Pak, sampai jadi gabut ya. Benar, karena serabut itu jenisnya Pak, bakterinya itu Branchiomyces. Nah itu yang menyebabkan seperti ada kapas-kapas di permukaan tubuhnya. Nah itu sebenarnya Pak, kalau saya pakai bioimun itu ampuh Pak. Ini antibakterial, ini antimikroba, dibuat dari ekstrak terong asam dan temu kunci. Jadi benih sebelum ditebar direndam dulu pakai ini. Kalau dia sakit direndam pakai ini. Bisa juga dicampur dengan pakan. Nanti kalau bapak-bapak ini saya kasih gratis ini karena bawanya masih sampel. Nanti bapak-bapak yang di rumahnya ada ikannya sakit silahkan dicoba. Ini sudah dapat izin edar Pak dari Kementerian Kelautan Perikanan, ini ada nomor izin edarnya sehingga ini aman untuk digunakan, bukan ilegal gitu ya. Nah kemudian kalau benih itu gimana sih Bu menguranginya ya? Sebenarnya proses pengobatan itu belakangan. Yang paling gampang kita lakukan itu adalah pencegahan. Bapak kasih pakan pelet? Kalau masih kecil enggak ya? cacing masih. Ya cacing. Nah cacing sih masih bagus, cacing segar. Yang penting sebelum diberikan cacingnya dicuci dulu. Karena kalau misalnya nangkepnya dari alam, kadang-kadang ada jamurnya, ada patogennya. Pertama kalau cacingnya udah mati, nah itu lebih baik jangan diberikan makan gitu. Karena takutnya tadi dia ada patogen-patogen yang menularnya melalui saluran pencernaan, melalui makan. Dulu malah pernah pakai cacing yang sasetan itu pernah juga. Cacing sasetan? Iya, cacing sutra sasetan. Oh iya, tapi ditumbuhkan dulu ya? Ditumbuhkan dulu? Enggak langsung? Kalau itu sudah kering Bu. Oh sudah kering? Saya belum pernah lihat sih. Tapi ya mahal? hasilnya kurang maksimal juga. Memang bagus yang cacing hidup, cacing segarin. Nah nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Heri ya. Sebenarnya itu terkait dengan kandungan protein Pak. Jadi kalau kandungan proteinnya itu tinggi, kalau di ikan segar, kalau kita bilang ikan rucap, di apa namanya cacing hidup, itu kan kandungan proteinnya tinggi. Nah itu biasanya akan mempengaruhi pertumbuhannya juga lebih baik. Kalau jamur tadi bisa jadi di musim panas, suhunya turun, bisa jadi kelembapannya rendah, nah, itu bisa juga menimbulkan jamur. Dan juga ada luka biasanya Pak, misalnya ada lele yang sudah luka terlebih dahulu, nah itu akan lebih mudah untuk ditumbuhi jamur gitu. Tahu-tahu rata-rata kumisnya hilang sampai akhirnya gabut. Karena dia kanibal sebenarnya kan Pak, dia itu kan kanibal ya. Kemudian kalau Bapak Ibu pelihara dengan kepadatan yang tinggi, iya benar Pak. Kalau dipelihara di kepadatan tinggi, pastikan pakannya tersedia. Kalau pakannya tidak tersedia, akibatnya kanibal, dimakanin teman-temannya, gitu.
Karena lele jadi akhirnya makanya gimana sih cara menghindari kanibalisme memakan. Yang pertama, waktu pelihara ikannya di grading ukurannya sama. Kemudian yang kedua, setelah kita pilih benihnya ukurannya sama, yang kedua pastikan pemberian pakannya cukup. Nah, kemudian yang ketiga tadi sering-sering melakukan grading ya, supaya kalau misalnya per 3 bulan atau per 2 bulan gitu, itu kalau ukurannya sudah ada yang besar sendiri gitu, itu dia besar terus, yang kecil-kecil ikannya dimakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada lagi Bapak Ibu? Oke, boleh Pak. Saya itu kan punya ikan hias. Koi apa kopi? Kopi itu kan ada jamur. Iya, betul Pak. Kepalanya itu. Nah itu kayak putih-putih. Terus jadi kayak poros gitu. Itu apa penyebabnya? Aeromol masih Bapak. Iya, itu awalnya yang pertama ya, mungkin dia gesekan. Kan gini ya, mikroba di perairan itu kan banyak banget kan Pak jenisnya. Selamat datang dulu. Oh, ya. Jadi itu aeromonas itu kan ada di perairan. Nah, jadi bisa jadi ada luka misalnya karena benturan gitu ya, atau karena gesekan di di kolam. Nah, itu bisa menyebabkan bakteri itu lebih mudah masuk. Jadi kayak gini ya Pak. Kalau misalnya kita kulit gitu ya, kulit utuh ini, di situ tuh ada lendir, ada lapisan epidermis, mesodermis, endodermis, lapisan itu lengkap lah. Jadi waktu patogen mau nembus itu agak susah karena lapisnya lengkap. Tapi pada saat di sini ada goresan aja sedikit, itu kan menjadi pintu yang epidermisnya hilang, mesodermisnya hilang, endodermisnya hilang, kemudian lendirnya juga tidak ada karena tidak ada kulit di situ kan. Itu penyakit jadi lebih mudah masuk. Nah, biasanya begitu. Terus yang kedua, kok nggak bisa ditanggulangi? Nah, mungkin nutrisinya kurang. Nah, sedikit lagi, kalau Bapak bisa injeksi 0,1 mili, disuntik aja di bagian punggung. Teman saya ada dokter mantan itu ikannya sakit hampir 1 kolam 30 ekor. Terus diinjeksi sama dia dengan produk bioimun. Sembuh kan? Jadi kalau ada yang sakit nggak dikasih obat, pisahin aja dulu, kasih aerasi gitu ya. Aerasi itu kayak apa sih? Di sini namanya aerasi itu apa ya? Oh ya Pak, aerasi tahu nggak? Tahu kan ya Pak? Nah, dikasih aerasi gitu ya, kemudian makanannya cukup, kalau bisa dikasih vitamin. Kalau dia nggak mau makan, masukin aja ke dalam kolamnya. Biar nggak terlalu banyak, dia pindahin aja dulu ke bak gitu ya. Gitu. Iya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan Pak. Iya, itu satu-satunya cara memberi stimulan di awal Pak. Di Sungai Mahakam itu ada namanya istilahnya bangar kan Pak. Sorry kalau pas bangar. Ini diencerkan dengan 10 liter air, kemudian didinginkan direndam aja di situ selama 20 menit. Nanti dia agak-agak kayak pingsan, lalu dimasukkan ke dalam kolam. Nah, kalau misalnya fasenya lagi kritis, dalam 600 ml campur dengan 10 kilo pakan, baru dikasihkan ke ikan setiap pagi. Nah, kalau di kolam karpet juga banyak yang mati di kolam karpet. Pertama adalah bisa suhu Pak, bisa suhu yang fluktuasinya terlalu tinggi, lebih dari 4 derajat Celcius. Siang hari itu suhunya 31-32, di malam ini suhunya bisa 28, bisa 27. Suhu itu bisa menyebabkan kematian wilayah dan Pak, walaupun padatnya rendah. Kalau saya pelihara juga total diameter 2 meter itu saya cuma isi seminggu. Itu aja ada. Terus gimana dong caranya supaya ikannya benar-benar free dari patogen? Saya bilang nggak bisa. Pertama kita dapat benih aja belum tentu pembenihan ngasih kode SPR, spesifik patogen. Kayak di telur gitu ya. Telur kan ada tuh kode bagus banget juga banyak. Oke,
Oke, next aja. Nah ini Pak yang tadi saya ceritain Arculus kelihatan nggak sih kalau dari jauh?